Yang kami hormati Bapak Kapolrestabes Palembang, Ibu Wakapolrestabes yang sabar hadir pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita hadirkan kepada Allah Ta'ala, bukan rahmat dan anugerahnya kita masih berkekuatan, kesehatan dan kesempatan guna mengikuti acara sosialisasi penggunaan anggaran dan penanganan partai integritas. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Kapolrestabes, yang saya hormati Abang Red, Saiful Hajat, Abang Sunda, Abang Op, rekan-rekan kasat, para kapolsek, para kasih, para pemangku kepentingan, baik perwira pindahan di bidang keuangan, yang tentunya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pagi hari ini kita bersama-sama menghadiri kegiatan di ruangan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka penyerahan BIPA ke masing-masing subsatker yang tentunya juga menjadikan bagian keberlanjutan dari Musrenbang di tingkat Polrestabes kepada masing-masing subsatker. Dengan demikian rekan-rekan akan lebih mendapatkan informasi terkait tentang dukungan anggaran yang akan rekan-rekan dampingi selama 1 tahun ke depan dalam rangka penggaraan berbagai macam kegiatan yang tentunya kegiatan tersebut akan terbagi menjadi 4 program sebagaimana yang telah menjadikan satu acuan dari Mabes Polri. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kegiatan ini kegiatan yang rutin. Oleh karena itu kami berharap rekan-rekan sekalian dalam setiap tahunnya akan memiliki satu tambahan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman terkait tentang anggaran berbasis kinerja, yang tentunya dengan pemahaman tersebut rekan-rekan akan semakin mengetahui cara menggelar tertib administrasinya, demikian juga tahu bagaimana cara mengeksekusinya. Karena saya yakin rekan-rekan dalam hal tertib administrasi maupun pemahaman penggunaannya masih bersifat rutinitas. Artinya tanpa melalui satu kajian analisa maupun ketika nanti diawali rekan-rekan keluar dari tempat ini akan menggantungkan kepada bagian kurunit masing-masing, khususnya di tingkat polsek dan satuan, yang pada akhirnya arah kegiatannya tidak ada. Sementara rekan-rekan sekalian sudah kami sampaikan di depan bahwasanya anggaran ini meliputi 4 program yang harus rekan-rekan tahu. Program didik-sidik, program modernisasi Akmasus yang mungkin tidak terjangkau hingga sampai ke tingkat polsek, program Harkamtipmas, demikian juga program dukungan manajemen. Tentunya ada beberapa subsatker yang tidak terjangkau di seluruh program tersebut, namun dari 4 program tersebut masing-masing subsatker
yang menjadikan satu pandangan, yaitu satker operasional, saya ulangi, subsatker operasional, baik di tingkat Polres dan Polsek, inilah yang selalu menjadikan satu perhatian. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya kami berharap apabila rekan-rekan sudah bisa mengetahui bentuk rencana kegiatannya yang ada terkandung dalam 4 program ini, harapannya rekan-rekan sudah bisa menata dalam setiap triwulannya. Dalam 3 bulan pertama ini, dari 4 program tersebut, khususnya di bidang operasional, apa yang menjadikan satu perhatian utamanya. Sebagai contoh, rekan-rekan di program Lidik Sidik, dalam rangka tertib administrasi, tentunya pemahaman terhadap kegiatannya, rekan-rekan sudah harus bisa mencerna. Karena antara pemahaman kegiatan akan sangat tergantung dengan bentuk penyerapan yang akan rekan-rekan laksanakan. Di tahun 2024 ini, saya ulangi 2025 ini, saya selaku kuasa pengguna anggaran dan rekan-rekan selaku unit pelayanan di masing-masing subsatker yang notabene menggunakan secara langsung anggaran tersebut, saya berharap untuk masing-masing satuan operasional tingkat Polres dan tingkat Polsek untuk kegiatan program Lidik Sidik agar betul-betul dipahami. Artinya berangkat dari pengakuan, rekan-rekan harus memiliki kemampuan dari pengakuan tersebut apakah terdukung dengan petunjuk-petunjuk yang pada akhirnya petunjuk tersebut dapat rekan-rekan realisasikan menjadi bentuk kegiatan dari lidik ke sidik. Dengan demikian rekan-rekan akan bisa cepat menyerap anggaran. Saya ulangi sekali lagi, tolong ditingkatkan kemampuan pemahaman dari lidik ke sidik. Kita bicarakan program lidik sidik dulu. Bagaimana rekan-rekan memahami sebuah pengaduan, kemudian dari pengaduan yang ada barang bukti awal, saksi awal, bisa dianalisa menjadi sebuah cerita yang namanya tindak pidana atau tidak. Dengan demikian, disitulah awal rekan-rekan akan menyerap anggaran. Jadi tidak ada cerita lagi lidik berminggu-minggu yang pada akhirnya besaran kegiatan penyerapan lebih banyak dilidik daripada sidiknya. Ini yang tidak saya inginkan. Berarti menunjukkan kualitas rekan-rekan tidak mampu menganalisa sebuah bukti permulaan awal suatu pengaduan. Oleh karena itu saya berharap rekan-rekan khusus program yang pertama lidik sidik, tolong betul-betul rekan-rekan asah. Berkali-kali saya ingatkan dalam pembinaan fungsi dalam setiap apel, tolong Kasat Reserse, Kapolsek, begitu ada pengaduan itu cawe-cawe kasusnya apa barang bukti awalnya, ada saksi enggak. Rekan-rekan harus pelajari dari awal segitiga pembuktian, pelapor atau korban, saksi, barang bukti. Inilah awal analisa. Ketika rekan-rekan sudah bisa memutuskan ini ada peristiwa pidananya, rekomendasi segera dilakukan penyidikan dengan SP sidiknya. Disitulah awal rekan-rekan melakukan penyerapan anggaran lidik sidik untuk memanggilnya. Demikian juga untuk upaya paksa lainnya. Jadi tidak mau dengar lagi rekan-rekan memanggil dengan mengantar menggunakan paket
Lebih-lebih dalam rekan-rekan harus belajar ke depan. Yang namanya pemanggilan itu ketika ada tanda terima, itulah sah bahwasanya itu panggilan pertama. Disitulah rekan-rekan akan bisa menganalisa panggilan ini layak tidak untuk dilakukan pemanggilan kedua. Apakah ada alasan atau tidak ada alasan dalam proses kehadiran. Itu juga bagian penyerapan anggaran. Anggap aja mengantar surat dari Polres ke Kertapati, naik ojek, itulah penyerapan anggaran. Oleh karena itu, tolong rekan-rekan antara wujud fisik realisasi penyerapan dengan dampak terhadap rekan-rekan ketika ada upaya hukum harus matching. Pak, saya sudah panggil, Pak. Sudah saya kirim. Rekan-rekan menyerap anggaran dengan anggaran penyerapan anggarannya pengiriman pos. Itu tidak benar. Sementara sejak dulu pengiriman pos itu selamanya hanya melekat di situ. Pengantaran surat dinas, bukan untuk pemanggilan. Jadi rekan-rekan tolong dilihat kembali. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan sah atau tidaknya rekan-rekan memanggil. Loh, saya belum terima panggilan, Pak. Kok Bapak ngasih panggilan yang kedua? Udah tak kirim uang pos ini, buktinya dikirim pos. Loh, saya tidak terima kok, Pak. Sementara ada kan dikomplain ketika melakukan upaya paksa panggilan kedua. Disinilah awal daripada suatu kesalahan antara memadukan bentuk kegiatan yang diikuti dengan penyerapan anggaran dengan pemahaman sebuah dampak daripada upaya hukum kegiatan tersebut. Sekali lagi, untuk program yang pertama, saya berharap rekan-rekan lebih bisa memahami implementasinya sebagaimana yang menjadikan acuan. Jangan dibalik-balik. Lidiknya lama, betul boleh, tidak ada masalah selama waktu kasus sulit. Namun sejatinya kebanyakan pengaduan kita itu lidiknya gampang tapi dibuat lama. Ini yang tidak boleh. Oleh karena itu tolong diasah kemampuannya, cara menganalisanya. Yang namanya lidik itu apa? Gak ada, Pak, tersangkanya mana sedang lidik. Lidik itu artinya apa? Mencari sebuah peristiwa, bukan mencari orang. Tersangkanya mana sedang lidik itu. Lidik itu sudah menjawab ada atau tidaknya peristiwa pidana. Jangan latah. Tersangkanya mana sedang dicari, Pak. Ditolong rekan-rekan belajar dari sebuah kalimat. Dengan demikian rekan-rekan akan paham, akan cerdas ketika nanti menjawab sebuah permasalahan. Sebagai contoh, kasus yang ada di Banten, penembakan. Selama ini selalu beralasan polisi tidak melakukan pendampingan, karena menganggap ketika pendampingan melakukan tindakan eksekusi, anggota takut. Saya bukan reserse, Pak, saya tidak ada surat perintahnya, Pak. Sementara Anda tahu yang tidak pernah dikupas. Saya ikuti kegiatan ini karena selama ini banyak polisi yang tidak pernah mengupas bahwasanya rekan-rekan itu mengemban fungsi penyelidik, yang lalu lintas, yang reserse, yang siung, yang keuangan, mengemban fungsi penyelidik. Lihat di KUHP pasal 7. Kewenangan penyelidik itu apa? Menghentikan seseorang menerima pengaduan. Anda berangkat menerima pengaduan yang bersifat sementara. 1 kali 24 jam, rekan-rekan harus bertanggungjawab. Pak, ini ada aduan. Selama memang orang tersebut memiliki kapasitas untuk sebagai orang yang melapor atau mengadu.
Leasing, Pak saya ngadu Pak, mobil saya dijual Pak sama orang tersebut Pak. Tugas kita berangkat, karena namanya undang-undang di bidang apa itu? Fidusia itu tidak boleh mengalihkan. Kita datang bukan untuk mengeksekusi, menanggapi tingkat pertama, supaya kendaraan tidak lari lagi ke tempat yang lebih jauh. Anda bertindak sebagai penyelidik, disitulah negara hadir. Anda tidak mengeksekusi, hanya menjalankan tugas sebagai penyelidik, menghentikan seseorang, menanyakan identitasnya. Ketika itu benar, diserahkan kepada fungsi yang berkepentingan. Artinya Anda hadir sebagai penyelidik. Disinilah selama tidak pernah dikupas, seolah-olah Anda bukan reserse, tidak boleh mengeksekusi, sementara tiket itu mengemban fungsi penyelidik. Polisi juga tidak pernah dikupas pasal 7 KUHP tentang kewenangan penyelidik, yang jaga pun penyelidik. Anda memiliki tanggung jawab untuk mendatangi dulu atas pengaduan yang terjadi apa, supaya tidak terjadi pengeroyokan maupun hal-hal yang tidak baik arah pidana. Baru tindakan berikutnya, karena tidak mungkin tidak menguntungkan, Anda melaporkan. Tapi ketika Anda berangkat sudah menjalankan tugas negara. Paham maksud saya? Tolong dipahami rekan-rekan sekalian. Ini tidak mudah. Ke depan isu terhadap kehadiran negara yang diemban anggota polisi itu harus dapat diimplementasikan. Jangan sampai kita bisa menolak, berarti Anda tidak memahami tugas dan kewenangan sebagai penyelidik. Rekan-rekan sekalian, yang tadi yang pertama saya kupas masalah anggaran pendidik sipil. Demikian juga anggaran Harkamtipmas. Seorang anggota Samapta ketika piket, disitulah sudah melekat. Ada uang jaganya, ada uang lauk-lauknya. Ketika mendatangi TPS dan melekat, setelah anggaran Harkamtipmas harus jaga. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, tolong dipahami, disandingkan antara penyerapan anggaran dengan realisasi tugas pokok kita, supaya rekan-rekan lebih bisa menjiwai. Oh, saya itu sudah menjalankan tugas negara, anggaran berbasis kinerja. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya dalam perbandingan antara tahun 2024 dan 2005, sejatinya apabila dilihat kembali tidak ada yang turun, tidak ada yang kurang, malah justru meningkat pada belanja barangnya, pada kegiatan belanja barang yang bersifat rutin. Karena memang di tahun 2025 tidak ada kegiatan pemilu lagi, yang ada rangkaian pilkada yang notabene anggarannya hibah dari Pemda yang akan kita selesaikan, yang akan kita mintakan kembali kepada Pemda untuk membantu penggelaran kegiatan Harkamtipmas dalam rangka menyelesaikan kegiatan rangkaian pilkada hingga pada saatnya pelantikannya. Oleh karena itu, Pak Kabakren tolong nanti segera bertanya ke Pemda, karena kegiatan itu sudah dimulai sejak tanggal 1 Harkamtipmasnya. Oleh karena itu, sisa anggaran yang sudah kita kembalikan tolong disurat kembali kepada Pemda. Nanti akan saya bantu besok hari Rabu ada briefing Forkominda di Kajari sebagai tuan rumah. Akan saya ingatkan, dengan demikian Silpa di tahun 2024 tentang hibah pilkada bisa kita gunakan kembali secepat mungkin. Karena rangkaian pilkada pada bulan Maret nanti baru selesai pada agenda pelantikan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati,
dari anggaran yang ada, tentunya sekali lagi prinsipnya kita mengalami kenaikan, bukan penurunan, baik untuk belanja pegawai karena semakin tingginya anggota kita, belanja barang, baik kegiatan bersifat rutin mengalami peningkatan kurang lebih 2-3 miliar. Belanja modal sudah tidak ada. Oleh karena itu saya berharap dengan adanya semakin baik peningkatan ini tidak mengurangi kualitas penyerapan anggaran yang berbasis kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, situasi yang di tahun 2025 tidak sepadan di tahun 2024 tentunya memberikan kelonggaran rekan-rekan untuk berkarya. Berkarya bagaimana? Berkarya untuk meningkatkan komunikasi sosial atas masih kurangnya dukungan yang kita miliki, yang sejatinya apabila kita mengikuti anggaran berbasis kinerja, negara kita belum sanggup untuk membiayai kita. Berkarya dalam arti rekan-rekan tolong meningkatkan kemampuan komunikasi sosial dengan masyarakat, dengan komponen-komponen baik swasta maupun pemerintah yang nantinya bisa kita gandeng. Saya ulangi lagi, tolong tingkatkan kemampuan berkomunikasi sosial. Satu kunci komunikasi adalah kemampuan bekerja. Bagaimana kita bisa mengadaptasikan dengan lingkungan tersebut, dengan demikian lingkungan yang menjadikan objek kita akan terpanggil terbawa dengan upaya pendalangan kita. Akan dinilai sejauh mana kemampuannya untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada. Saya katakan sejak dulu, walaupun sebagai seorang penyidik, saya katakan kalau masalah anggaran pendidikan, anggota itu saya bikin nyaman. Kamu oleh biaya penerbangan saya tanggung. Itu uangmu cukup untuk keluargamu. Itu dulu saya. Bagaimana caranya? Itu kemampuan diri kita masing-masing berkolaborasi dengan lingkungan yang ada, sehingga anggota termotivasi bekerja dengan baik. Inilah kemampuan-kemampuan yang saya inginkan pada rekan-rekan sekalian. Dengan demikian, kualitas pekerjaan kita akan semakin meningkat. Yang pasti rekan-rekan sekalian, ketika kita memang bisa berinteraksi dengan baik, Palembang bukan wilayah yang sulit untuk bisa berinteraksi. Saya bisa memetakan itu. Oleh karena itu, jangan malas kita untuk merubah diri kita. Dengan demikian, rekan-rekan akan semakin mudah beradaptasi di lingkungan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tentunya dengan dukungan anggaran ini diharapkan di tahun 2025 ini yang notabene bukan tahun politik. Sekali lagi kesempatan kita untuk berkarya semakin terbuka lebar. Kesibukan, saya berharap rekan-rekan lebih diutamakan untuk Harkamtipmas maupun Lidik Sipil. Peningkatan capaian penyelesaian perkara, demikian mendesain sedemikian rupa bagaimana kondisi di lingkungan kita bisa lebih kondusif. Dengan demikian, bagaimana perintah daripada pimpinan secara internal saat ini kesatuan kita, yaitu Kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedang diuji sejauh mana kehadirannya pada negara membantu masyarakat, yang pada akhirnya menjadikan satu landasan kepercayaan untuk tahun berikutnya kita semakin lebih tinggi untuk bisa mengajukan anggaran yang kita harapkan bersama-sama.
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya berpesan jangan sungkan-sungkan untuk merubah tampilan kita sebaik mungkin, karena sejatinya itulah yang bisa memaksimalkan kita, membantu kita dalam berkarya di kepolisian ini. Dengan demikian, dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan dari masyarakat, baik itu dari instansi, pemerintah dan swasta maupun masyarakat lainnya, tentunya akan bisa mendukung, mensupport kita dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang menjadikan kewajiban kita untuk menyelesaikannya, baik tugas-tugas yang bersifat formil maupun tugas-tugas yang bersifat informal, baik yang tercatat maupun tidak tercatat. Dengan demikian kita bisa memaksimalkan pelayanan dan tentunya akan semakin memberikan nama baik kesatuan kita, Restas Palembang, dalam tampilannya pelayanan pada masyarakat. Itu harapan kami rekan sekalian. Saya berpesan, silakan bekerja dengan sebaik-baiknya, silakan berkarya dengan sebaik-baiknya. Apa yang selama ini menjadikan perbantuan rekan-rekan bukan untuk perorangan maupun pribadi, tapi juga untuk rekan-rekan sekalian dalam mendapatkan satu penilaian dari pimpinan kita secara formal. Dengan demikian, marwah pimpinan di tingkat Wastabes maupun marwah kinerja rekan-rekan selalu mendapatkan tempat dari pimpinan dalam kita menggelar kegiatan yang ada di wilayah hukum Sumatera Selatan ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat nantinya menerima DIPA masing-masing subsenter digunakan sebaik-baiknya. Kami berharap semakin tahun semakin tertib administrasi dan semakin tahu bagaimana menyerapnya peristiwa yang lalu yang melibatkan kasus faktor dalam penyerapan anggaran jangan terulang kembali. Bawalah akhbar dengan sebaik-baiknya, jelaskan dengan sebaik-baiknya kondisi yang ada, kegunaannya. Dengan demikian, anggota akan bisa lebih memahami tantangan yang akan kita hadapi dalam tahun-tahun ini yang notabene tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Sekali lagi selamat atas nantinya mendapatkan DIPA di tahun 2025. Gunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga dengan anggaran yang ada ini rekan-rekan tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada akhirnya bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri bila itu berbalik daya.